Tetapi hadirin jamaah yang bahagia, kemudian kita jangan mengklaim, mengatakan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang mengatakan, oh ibadah orang ini diterima, ibadah orang ini enggak diterima. Hadirin jamaah yang bahagia, perlu kita ketahui. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah wa rahmakumullah yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini sebagai pembuka khutbah juga sebagai salah satu rukun khutbah, saya mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menumbuhkan ketakwaan itu, hadirin jamaah yang bahagia, kita ikat, kita hubungkan semua yang kita lakukan dengan hukum-hukum Allah, baik itu hukum haram, sunnah, makruh, wajib, mubah. Maka hadirin jamaah bahagia, kalau kita sudah seperti itu, sudah mengikat semua yang kita lakukan dengan hukum-hukum Allah, tanpa kita sadari kita termasuk orang-orang sudah bisa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hadirin jamaah yang bahagia, kita yang hadir termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah yang berbahagia, hari ini kita sudah masuk bulan Dzulhijjah, dan kita tahu hadirin jamaah bahagia, di Dzulhijjah ini banyak ibadah yang perlu kita beri kesempatan untuk kita melakukannya. Banyak nafhat Allah, banyak nadarah Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, saudara-saudara kita yang bisa melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah, suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana bisa melaksanakan ibadah haji, berdoa kepada Allah, dan doa mereka orang-orang melaksanakan ibadah haji termasuk doa yang makbul dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang di sini hadirin jamaah bahagia? Apakah kita kemudian berdiam diri saja? Tidak, hadirin jamaah bahagia. Allah pun memberikan harapan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah dengan sebaik mungkin. Makanya hadirin jamaah bahagia, ada puasa Arafah, ada Idul Adha, salat Idul Adha, ada menyembelih hewan kurban. Maka hadirin jamaah bahagia, itulah kesempatan nadrah Allah, kesempatan nafat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tinggal kita hadirin jamaah bahagia, kita mau menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya atau tidak. Maka itulah ibadah hadirin jamaah bahagia. Tapi ingin saya sampaikan hadirin jamaah yang bahagia, kita jangan berbangga diri dengan ibadah yang kita lakukan. Mungkin hadirin jamaah yang bahagia, di antara kita ini sudah hampir lengkap ibadah yang kita lakukan. Haji sudah, kurban sudah, puasa, insya Allah berpuasa Arafah, semuanya hampir sudah hadirin jamaah bahagia. Tetapi hadirin jamaah yang bahagia, kemudian kita jangan mengklaim, mengatakan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang mengatakan, oh ibadah orang ini diterima, ibadah orang ini enggak diterima. Hadirin jamaah yang bahagia, perlu kita ketahui, yang berhak menerima atau tidak Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang bisa merasakan ibadah itu diterima apa tidak adalah kita, hadirin jamaah bahagia. Kita yang bisa merasakan, bukan orang lain. Makanya kemudian kita nggak bisa mengatakan, oh kamu ibadahmu nggak diterima oleh Allah, ibadahmu ditolak oleh Allah, kamu nggak layak masuk surga. Maka hadirin jamaah yang berbahagia, sekali lagi
Yang bisa merasakan ibadah itu terima atau tidak adalah kita sendiri. Bagaimana kita bisa merasakan hadirin jamaah yang berbahagia? Maka hadirin jamaah yang berbahagia, yang pertama, kalau orang itu merasa dirinya ibadahnya terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan ada perasaan pada dirinya hadirin jamaah bahagia, dihilangkan kekhawatirannya, dihilangkan kesedihannya. Jadi kalau ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah apapun hadirin jamaah bahagia, mau ibadah haji, ibadah sholat wajib 5 waktu, ibadah puasa sunnah, ibadah puasa Ramadan, atau nanti ini, besok ini kita melaksanakan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban, kita sudah berkurban. Yang bisa merasakan kita hadirin jamaah bahagia, kalau diri kita merasakan gak ada kekhawatiran, gak ada ketakutan, yang kita takutkan hanya Allah Subhanahu wa taala, yang kita khawatirkan adalah siksa Allah Subhanahu wa taala. Enggak takut kepada siapapun. Selama kita ini beribadah kepada Allah, selama kita ini benar, enggak ada yang takutkan. Maka hadirin jamaah bahagia, tanda kalau ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di al-khutbah hadirin jamaah bahagia, saya bacakan sebuah ayat yang tertulis pada surat Yunus ayat 62. Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, para wali Allah itu tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan sedih. Kenapa saya ambil contoh ayat ini hadirin jamaah bahagia? Kenapa kok wali Allah yang diambil contoh? Hadirin jamaah bahagia, siapa lagi yang mau kita ambil contoh? Rasulullah, para sahabat, itu wali-wali Allah Subhanahu. Maka hadirin jamaah bahagia, para wali Allah itu orang-orang hamba Allah yang tidak Allah berikan rasa takut. Kenapa? Takutnya hanya Allah. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir A, B, C sampai Z enggak ada hadirin jamaah bahagia. Sampai besok hadirin jamaah bahagia, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat pun orang-orang yang seperti ini hadirin jamaah bahagia enggak ada perasaan takut. Saat dia sudah berpindah di alam dunia, alam barzah. Di alam barzah pun juga sama hadirin jamaah bahagia. Enggak ada perasaan takut. Saat malaikat datang berikan pertanyaan kepada mereka, maka orang-orang ini hadirin jamaah bahagia santai saja. Kenapa? Perasaan takutnya sudah habis, Allah hilangkan. Kenapa Allah hilangkan perasaan takutnya? Setiap hari yang dipikirkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya sudah basah dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang bahagia, ketika ditanya siapa Tuhanmu, mereka sudah bisa menjawab. Itu untuk urusan akhirat hadirin jamaah bahagia. Untuk urusan dunia, Masya Allah hadirin jamaah bahagia, perasaan takut, perasaan sedih itu hadirin jamaah yang berbahagia, kalau masih saat di dunia itu ujian dari Allah. Perasaan takut, perasaan sedih itu kalau di dunia ada limit hadirin jamaah bahagia, ada keterbatasan. Kita takut kepada orang tua, takut kepada guru, takut kepada dosen, takut kepada atasan, takut kepada preman. Ada limit hadirin jamaah bahagia, ada batas. Bisa jadi 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, 2 tahun. Ada batas hadirin jamaah bahagia. Tetapi hadirin jamaah bahagia, kalau perasaan takut itu, kalau sudah berada di alam akhirat, alam barzah, maka hadirin jamaah bahagia, perasaan takut sedih itu bukan lagi menjadi ujian dari Allah, tapi siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Perasaan takutnya enggak ada batas, perasaan sedihnya enggak ada batas. Oleh karena itu hadirin jamaah bahagia, ayo di antara kita ini kalau ada perasaan enggak ada, Allah hilangkan perasaan takutnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada kabar hadirin jamaah yang bahagia, ada kabar, ada ujian dari Allah, ada kabar pekerjaannya hilang. Ada kabar, oh ini mau naik, listrik mau naik, apapun mau naik, hadirin jamaah bahagia, enggak ada perasaan takut, enggak ada perasaan sedih. Karena yakin Allah yang mengatur semua. Itu yang pertama hadirin jamaah bahagia. Yang kedua, kata para ulama, tanda kalau ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin jamaah bahagia, yang bisa merasakan cuman kita, masing-masing kita. Orang lain enggak bisa merasakan. Kata para ulama yang kedua, orang kalau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tenang. Hidupnya tenang hadirin jamaah bahagia. Menerima Allah yang Allah berikan. Qanaah dalam artinya. Meskipun hari ini oleh Allah diberi
rizki 30.000, materi hadirin jamaah yang bahagia. Besok 50.000, besoknya 100.000. Hadirin jamaah bahagia, antara 10, 30.000, 50.000, 100.000 semuanya sama. Perasaannya sama. Mau 100.000, mau 30.000, mau 50.000, hadirin jamaah bahagia, perasaannya sama. Enggak ada kalau ini, oh hari ini Allah tidak memberikan kasih sayang kepada kita. Enggak begitu hadirin jamaah bahagia. Mau 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 semuanya sama. Maka Allah katakan dalam Al-Quran hadirin jamaah bahagia, man amila sholihan. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, hadirin jamaah bahagia, syaratnya melakukan perbuatan baik. Min dzakarin wa unsa, min dzakarin aw unsa. Dan laki-laki mau perempuan, enggak ada batas. Laki-laki mau perempuan, silakan. Pokoknya melakukan perbuatan baik. Tapi ada syarat lagi hadirin jamaah bahagia, wa huwa mu'minun. Dia seorang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah berikan kehidupan yang nyaman, yang enak. Maka hadirin jamaah bahagia. Oleh karena itu, yang bisa merasakan cuman kita masing-masing. Oh, hari ini saya nyaman. Bulan ini saya nyaman. Tahun ini saya nyaman. Meskipun Allah muji saya, Allah memberikan yang tidak kenyamanan buat saya, tapi hidupku nyaman, hidupku bisa menerima. Maka hadirin jamaah bahagia, itulah tanda ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi khawatir hadirin jamaah bahagia, kekhawatiran kita, ibadah kita enggak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu khawatir. Mungkin ibadah kita ini hadirin jamaah bahagia ada kesombongan. Kita merasa sudah pernah melakukan ibadah haji. Haji sudah pernah, khatam Quran setiap bulan, berselawat setiap hari, berzikir setiap hari, berjamaah lima waktu setiap hari, hadirin jamaah bahagia. Kemudian ada rasa sombong dalam hati kita. Ingat hadirin jamaah bahagia, sombong itulah yang mengakibatkan hijab antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dihalangi dengan rasa sombong itu. Maka kemudian Allah enggak menerima ibadah kita. Karena apa? Kita meremehkan orang lain, hadirin jamaah yang bahagia. Melihat tetangganya, saudaranya tenang-tenang di rumah, ada perasaan dalam diri kita, dia enggak sama dengan aku. Aku lebih baik daripada dia. Ingat hadirin jamaah bahagia, kita enggak tahu ibadah kita yang terima mana. Ibadah mereka yang kita olok-olok tadi itu, yang kita sombongi tadi itu, juga kita enggak tahu ibadah mana yang mereka terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah bahagia, ayo kita meniru Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini kurang apa hadirin jamaah bahagia? Seorang nabi yang dosanya zero hadirin jamaah bahagia. Enggak ada dosa sama sekali. Seorang nabi luar biasa, Nabi Ibrahim, ujiannya luar biasa, lebih berat daripada kita hadirin jamaah yang bahagia. Banyak ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu saat Nabi Ibrahim perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Ismail, "Wahai Ibrahim, Ismail, kamu bangun itu pondasi Ka'bah." Dibangun hadirin jamaah bahagia. Pondasi Ka'bahnya dibangun oleh beliau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Selesai hadirin jamaah bahagia, apakah kemudian Nabi Ibrahim Nabi Ismail sombong kepada Allah? Ya Allah, sudah aku laksanakan. Selesai tugasku. Bukan begitu hadirin jamaah bahagia. Kata Nabi Ibrahim, "Wahai Allah, semoga engkau terima." Allah ceritakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini hadirin jamaah bahagia dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Tuhanku, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhanku, semoga engkau menerima dari kami. Perintahmu sudah kami lakukan wahai Allah. Dan sekarang sudah selesai wahai Allah. Kami tunaikan. Innaka antas samiul alim. Wahai Allah, engkau zat yang maha mendengar, engkau zat yang maha melihat. Wahai Allah, tolong engkau lihat ibadah kami. Tolong engkau lihat ibadah kami ini. Engkau dengar doa kami ini wahai Allah. Hari ini, waktu ini, saat ini sudah kami selesaikan perintahmu. Mohon engkau terima kami, doa, ibadah kami. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Enggak ada rasa sombong hadirin jamaah bahagia. Oleh karena itu mari hadirin jamaah bahagia, kalau kita sudah selesai ada kata selesai dalam beribadah. Kalau hari ini kita selesai, sudah selesai hadirin jamaah bahagia. Maka dalam ibadah enggak ada kata selesai. Kalau selesai ketika nyawa kita diangkat oleh Allah, dicabut oleh Allah SWT, selesai ibadah kita. Maka bagi orang sudah meninggal dunia enggak bisa sholat lagi.
nggak bisa puasa lagi, selesai hadirin jamaah bahagia. Tapi bagi kita yang masih hidup ada kesempatan untuk baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari hadirin jamaah bahagia, jangan mengklaim ibadah orang lain bisa diterima atau enggak diterima bukan urusan kita. Yang bisa merasakan ibadah itu terima atau tidak hanyalah kita sendiri hadirin jamaah bahagia. Semoga bermanfaat, semoga semua ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بدعاء يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركاته وهدى. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وبعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر بعده. بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر أكبر وأقيموا الصلاة.